Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Roma 12 ayat 20. Hidup dengan cara Kristus. Yakinkah saudara bahwa hidupmu sudah dibenarkan dan dijamin oleh Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mati bagimu karena dosamu dan hidup untukmu di dunia ini? Mengapa perlu pertanyaan ini untuk kita? Sebab tanpa keyakinan bahwa Tuhan telah membenarkan dan menyelamatkan kita, maka tidak ada kekuatan bagi kita untuk melakukan firman-Nya. Tanpa keyakinan bahwa Tuhan telah menebus dosa kita, sehingga kita tidak berhutang dan diperhamba dosa, kita tidak bisa hidup dengan cara atau gaya Kristus Yesus Tuhan kita. Penting sekali bagi kita iman, percaya, yakin akan keselamatan dan kebebasan dari kuasa dan sengat dosa. Hanya dengan iman kepada Yesus yang memberi kita anugerahnya, maka kita bisa berjalan di belakang Yesus, mengikutinya dan menirunya dengan setia. Apakah saudara punya musuh? Semoga tidak ada musuhmu. Tetapi mungkin ada yang membencimu. Kalau seandainya ada, inilah firman Tuhan. Cara menghadapi orang-orang yang membenci, yang menjadi seteru, yang memusuhi kita. Ada trik yang jitu dari Tuhan. Bila seterumu lapar, haus, berilah ia makan dan minum. Bila ia membutuhkan pertolongan, sangat sekarat dalam penderitaan, mungkin dia keras kepala atau malu, ia tidak mau meminta pertolongan darimu, jangan katakan kalau dia minta, ku tolong. Tak diminta, biarkan saja. Ini adalah pikiran yang sangat normatif berhadapan dengan orang yang membenci kita dan lebih memberi peluang lagi. Musuh harus diajar supaya ampun dan jerah. Memang ada hukum untuk melindungi semua orang sehingga tidak terjadi ketidakadilan. Hukum harus kita hormati dan junjung tinggi. Tetapi jika kita punya kesempatan untuk memberikan pertolongan kepada yang membenci kita, lakukanlah dengan takut akan Tuhan. Dan Tuhan sendiri meminta kita melakukannya. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Miliknya lah kita. Kita tidak bisa bertindak semau kita atas diri kita, apalagi orang lain. Merawat kebaikan, cinta kasih dengan menolong orang yang membenci kita. Tindakan yang sangat berbeda dari cara dunia ini memperlakukan orang-orang yang melakukan yang tidak baik. Dan itulah yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan dunia dari kejahatan dan balas dendam. Mari hidup dengan cara dan gaya Kristus, mengasihi orang yang membenci, memberi pertolongan, makan dan minum saat mereka haus dan lapar. Berbuat baik, menohok orang untuk sadar akan kesalahannya. Merasa panas seperti bara api, dan bara api itu kiranya membakar hangus kejahatannya. Kebaikan memadamkan kemarahan. Kebaikan mengubahkan hidup lebih baik dan benar. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Engkau mengingatkan kami akan kebenaran firman-Mu, supaya kami memberi kebaikan hati pertolongan kepada orang-orang yang membenci kami. Ketika mereka lapar dan haus, kami boleh mengulurkan tangan kami untuk memberi mereka makan dan minum. Ya Tuhan Allah, kami tidak akan mampu melakukannya tanpa kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah mengasihi kami. Bahkan Tuhan sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk tetap yakin bahwa segala yang buruk,
segala yang tidak benar yang dilakukan oleh orang-orang yang membenci kami. Engkaulah Tuhan yang mempunyai urusan dengan mereka. Kami hanya punya urusan untuk melakukan yang baik seperti Engkau firmankan. Mampukan setiap orang yang percaya Tuhan kepada Engkau melakukan yang baik, tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Terima kasih Tuhan Allah, biarlah setiap kami yang percaya kepadamu hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.